Shalom Jemaat Tuhan, saya Sunarti. Selamat datang dalam Kingdom Devotion hari ini. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 13. Akan saya bacakan untuk kita semua. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, kita harus memiliki gelora, semangat untuk memiliki Roh Kudus setiap waktu. Orang percaya atau umat perjanjian baru mendapat materai Roh Kudus, yang artinya Roh Kudus secara permanen menuntun orang percaya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup suci, tidak bisa mencapai kehidupan di mana kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah, sehingga kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada amin, saudara? Allah hadir memenuhi jagat raya di dalam dan melalui Roh-Nya, dan Roh Kudus dimateraikan di dalam diri orang percaya. Roh Kudus adalah cara berada Allah di dalam kehidupan. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi manusia lain. Jadi kita bisa menjadi manusia lain itu bukan karena kita sedang bergelar sarjana teologi ataupun sekolah tinggi lulusan teologi. Kita menjadi manusia lain karena Roh Kudus menuntun kita. Bagaimana kita bisa kepenuhan Roh Kudus secara permanen? Yaitu ketika memiliki pikiran perasaan Allah, itu penuh Roh Kudus. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu ketika kita memiliki kebenaran dari Tuhan, setiap hari belajar kebenaran firman, setiap hari dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin tidak sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh-Nya Allah Bapa selama di dunia menuntun orang percaya, sampai orang itu memiliki kebenaran, sehingga berkemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah sendiri. Makanya kita harus merasa tak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Ini adalah sikap hati yang benar. Pertama, kita harus menyadari kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu berdialog, berdoa dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup suci. Saudaraku dalam Tuhan, satu tekad yang harus kita lakukan untuk dipenuhi Roh Kudus adalah berani mati. Saya tekankan sekali lagi, berani mati. Orang kalau belum bisa berani mati, tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Berani mati di sini maksudnya adalah meninggalkan kedagingan, hawa nafsu, nafsu-nafsu yang jahat. Jadi kalau belum bisa mematikan kedagingan ataupun nafsu-nafsu yang jahat, ataupun nafsu-nafsu yang jorok, pikiran yang jahat, maka Roh Kudus tidak bisa memenuhi kita. Hanya roh-roh jahatlah yang memenuhi orang-orang seperti itu. Jadi jangan sampai roh jahat memenuhi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong dan mampukan setiap kami melalui Roh Kudus-Mu,
untuk senantiasa memiliki roh kebenaran, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, sehingga berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.